Sin, kamu kemarin kemana sih, Sin? Aku teleponin, SMS-in, video call, WhatsApp, nggak dibalas-balas, sombong bener ya? Nggak sombong, Terus Zar. kenapa? Mana sih Kemarin kamu ada kemana? WA aku Ini loh, kapan? kemarin tuh aku ada nelpon kamu sampai lebih dari 10 kali, terus Oh, oh, nge-WhatsApp oh, pakai oh. PPPPPPPP, kamu kagak balas-balas juga. Aduh, mohon maaf lahir batin nih, Zar. Kemarin aku tuh beneran lagi sibuk banget. Heeh. Ini ngurusin, bantuin abang aku yang mau pensiun, ngurusin dana pensiunnya gitu, Oh gitu. Nah itu, jadi kemarin berkas-berkas. tuh aku nelponin kamu karena mau Mm-mm. nanya tentang dana pensiun juga. Karena kan Oh kemarin aku gitu. pernah cerita ya, ada Mm-mm. kakak aku yang nomor satu, Yap. itu baru keterima kerja. Nah katanya Mm-mm. pengen punya dana pensiun, biar nanti bisa nyiapin untuk bekal di masa tuanya katanya. Nah aku mau nanya-nanya, karena kamu kan pernah Oke. cerita kalau kakak kamu yang paling Mm-mm. nomor Yang besar satu, ini, yang ya paling betul. besar ini kan, itu katanya udah punya dana pensiun, udah dari beberapa tahun waktu Iya, dia. dan dia kerja Nah ternyata, kan, Zar. nah aku mau tanya-tanya sebenarnya tentang dana pensiun itu, Sin. Nah, aku juga lagi belajar banget ya, karena pas Mm-mm. kemarin aku bantuin tuh kayak, wah ternyata emang harus dari sedini mungkin gitu loh, Zat. Oke. Tapi harus belajar. Hmm. Makanya di Edufin ini kita Ah, harus iya, di bahas episode kan. kali ini ya. Yes, yes, bener Kita banget. sapa dulu. Sapa dulu ya. Kita sama-sama Rojika dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Rojika, ketemu lagi sama saya Nizar dan juga rekan saya. Sinda tentunya dalam edukasi finansial atau Edufin. Yep. Dan pada Edufin kali ini, kita bakalan bahas tentang dana pensiun. Nah, betul. Sesuai dengan yang Yes. tadi udah saya hebohin di awal ya, teman-teman ya. Betul. Karena kita harus tahu lebih lanjut nih tentang dana pensiun itu apa. Jadi saya mau tanya-tanya ke Sinda yang abangnya itu udah punya dana pensiun. Iya, tenang, jangan ke saya. Oh, ke siapa terus? Sudah ada narasumber yang hadir Oh, kamu secara udah ngundang virtual ini. narasumbernya. Iya dong, Oke, kalau gitu kita Zat. sapa sekarang aja ya. Betul, sudah bergabung juga bersama kita di studio, yaitu Ibu Siti Rahmawati dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Halo Ibu Rahma. Halo Bu, Halo, Assalamualaikum. ya. Kaget loh, ternyata udah Salam muncul. wabarakatuh. Halo, Sinda. Halo Ibu. Kabar? Halo. Alhamdulillah, Iya. baik. Bu Rama sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semua juga ya. Amin, 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 amin. Ya ampun Bu, tadi kita udah juga ngobrol sedikit sih Bu tentang apa Iya, sih iya. gitu kan dana pensiun, karena kenapa harus dari dini gitu kan. Nizar juga mau tanya-tanya. Nah sekarang sebenarnya dana pensiun itu apa aja sih? Apa Bu? Dan jenisnya apa aja Bu yang ada di Indonesia ini? Oke, senang sekali nih bisa sharing ya, ngobras di sini sama Sobat OJK ya. Jadi seperti tadi pembukaan dari Niza dan Sinda ya, emang itu siklus ya. Ada yang baru mulai kerja, ada yang pensiun gitu ya. Jadi pas sebelum kerja kita nggak punya pendapatan ya. Pas pas sudah kerja dapat pendapatan. Nanti masa kerja selesai nggak dapat pendapatan lagi. Nah ini sebetulnya dana pensiun itu suatu skema gitu ya, suatu skema yang di sana tuh kita melakukan pemupukan dana, baik dari sebagian dari penyisian dari gaji kita ataupun juga dari kontribusi dari pemberi kerja kita yang dana itu tuh dikembangkan, diinvestasikan sehingga pada saatnya pensiun nanti akumulasi dana dan iuran dan pengembangannya itu kita gunakan untuk menyambung pendapatan jika kita sudah tidak bekerja lagi. Nah itu jenis-jenisnya memang beberapa gitu ya. Ada yang dana pensiun itu sifatnya wajib seperti yang dikelola BPJS Tenaga Kerja di mana seluruh pekerja itu wajib menjadi anggotanya gitu ya. Yang kita pasti juga dipotong tuh dari gaji kita gitu ya, 1% kalau nggak salah ya, 1% dari karyawan, 2% dari pemberi gaji kita. Atau kalau yang ASN itu dari Taspen, atau yang Fitri itu dari Asabri. Nah jenis yang lainnya adalah dana pensiun itu yang didirikan oleh suatu perusahaan untuk khusus untuk karyawannya. Jadi mungkin perusahaan itu butuh memikat the best talent, memberikan post employment benefit berupa dana pensiun. Nah itu sifatnya sukarela. Ada lagi yang dana pensiun selainnya pemberi kerja, ini yang juga sukarela, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi itu untuk menyelenggarakan program pensiun. Jadi siapa saja bisa nambah lah ya, bisa ikut gitu. Menjadi anggotanya gitu, jadi kayak nabung pensiun gitu. Nah dari jenis programnya juga ada 2 jenis, yang satu manfaat pasti, yang satu iuran pasti. Kalau manfaat pasti itu manfaatnya yang sudah pasti, jadi biasanya pakai rumus gitu ya, berdasarkan masa kerja, kemudian gaji dasar dan faktor lainnya, di mana kalau kurang pendanaannya itu sponsornya harus memberikan tambahan iuran. Tapi kalau yang iuran pasti itu tuh yang pasti jumlah iurannya gitu. Nanti hasilnya dapat berapa tergantung hasil investasinya. Nah itu secara umum jenis-jenisnya seperti itu dana pensiun.
gitu Oke, nih. baik. Terima kasih Bu. Jadi tadi ada dana pensiun wajib dan juga dana pensiun sukarela ya, Sukarela. yang memang itu Ya, dibuat oleh lembaga keuangan yang nantinya itu memberikan ada dua jenis dana pensiun. Ada dana pensiun manfaat pasti dan juga iuran Iuran pasti tadi pasti. Sobat OJK. ya, Nah, Bu tadi kan iya, Ibu ngejelasin nih Bu, ada banyak banget ya jenis-jenis dana pensiun yang sebenarnya bisa kita iya, manfaatkan untuk menginvestasikan hasil gaji yang kita miliki gitu kan Bu. Nah, sebenarnya iya, perbedaan dari jenis-jenisnya apa ya? iya, Karena tadi iya, kan saking banyak jenisnya gitu Iya, ya ada sebenarnya. manfaatnya juga iya, ada Iya, rumusnya, ada yang benar. iurannya Dan pasti apakah ya. ini iya, sama sebenarnya Bu dengan tabungan pada umumnya Bu? Betul. iya, iya. Ya, jadi sebetulnya secara prinsipnya sama ya. Hmm. Menabung kan kita merelakan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan gitu ya. Nah, biasanya kan kalau Sobat OJK mungkin udah yang biasa pengalaman nabung beli HP edisi Iya, termutakhir gitu ya. Iya. iya. Pengen jalan-jalan nih, pengen memperbaiki PP di WhatsApp, yang tempat-tempat yang Flexing ya Bu ya. Instagramable, atau menabung misalnya mau nikah atau DP Iya. rumah, umroh gitu ya. Nah ini sebetulnya sama, gitu. Prinsipnya adalah kita menyisihkan resource saat ini untuk kepentingan masa depan. Cuman kalau yang dana pensiun ini memang lebih panjang jangkanya ya, karena nanti itu digunakan untuk pas kita udah nggak bekerja lagi. Jadi sedekah buat diri sendiri ya, nafkah buat diri sendiri gitu kan. Kita hidup tidak hanya saat ini. Nah, sebetulnya itu. Dan juga kalau tabungan itu biasanya kan dikelola investasinya di bank ya. Kalau kita itu nanti instrumennya bisa macam-macam, bisa deposito juga, bisa efek berpendapatan tetap seperti surat utang, bond ori gitu ya. Bisa juga saham. Nah, itu tergantung juga sama ini kita, sama kebutuhan kita dan juga tahap usia kita ya, life cycle investing nanti kesananya. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang menentukan instrumennya itu adalah kita atau memang lembaga dana pensiun ya Bu? Nah, kalau tadi kan sebenarnya ada 3 ya dana pensiun tadi ya. Yang wajib itu kita udah pasti udah wajib nih. Kita bekerja di sektor formal itu pasti wajib. Jadi yang ngatur ya di BPJS-nya ya gitu ya, atau di Taspen atau di Asabri-nya. Nah, kalau yang dana pensiun pemberi kerja yang didirikan oleh suatu perusahaan, contohnya saya kerja di dana pensiun Telkom gitu ya. Telkom memberikan manfaat ini untuk karyawannya. Nah, itu juga dikelola di dana pensiunnya gitu ya, organ-organnya ada pengurus, dewan pengawas, pendiri gitu ya, itu ditentukan alokasi asetnya tuh investasinya di mana-mana aja gitu, ada pakem-pakemnya lah gitu ya, supaya optimal nih investasinya. Gitu. Nah, kalau yang terakhir yang DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan, di mana Sobat OJK sebenarnya bisa aja nih voluntarily secara sukarela, saya ini deh nanti pengen masa depan saya nggak hard landing nih gitu, lebih sejahtera, saya mau nambah nih, saya mau top up. Nah itu DPLK kita bisa milih sendiri gitu. Kita saat ini saya masih muda, masih panjang nih, masih bisa ngambil risiko lebih tinggi, misalnya banyak di saham. Nah ini yang juga common mistakes ya, banyak kan tuh karena nggak tahu jadi deposito aja, jadi kok nggak nambah-nambah ya gitu, nggak berkembang gitu, padahal sebenarnya jangkanya masih panjang. Tapi dengan adanya life cycle planning nanti makin dekat ke usia pensiun seperti tadi kakaknya Mbak Sinda, harusnya udah lebih yang low risk seperti yang income, money market gitu ya, deposito gitu. Itu kalau yang DPLK tuh call-nya kita yang milih ya gitu. Iya, artinya Bu, kita boleh ya, yang wajib 1, misalnya sukarelanya boleh 2 gitu ya, misalnya dari boleh ya, betul, cuma 1 gitu kan ya Bu ya? Iya, the more the better ya Pak Mbak ya. Betul. Istilahnya makin apa, karena kan yang wajib itu kan memang minimal ya. Iya, minimal betul. Jadi, itu kemarin juga ada publikasi nih ya dari Mercer CV Institute Global Pension Index gitu ya, yang merating sistem pensiun di seluruh beberapa negara di Indonesia 43 ya. Nah itu tuh pilarnya juga itu multi pilar Mbak. Jadi ada pilar 0, pilar 1, pilar 2. Jadi itu semua memang komplementer gitu ya. Jadi bukan berarti kita udah jadi anggota BPJS terus kita udah juga jadi gitu, cukup ya Bu ya. Terus kita udah gitu ya. Kalau kita pengen lebih ini lagi, kita bisa top up lagi di DPLK seperti itu. Bu, tadi karena ini dana pensiun itu jangka panjang, dan mengapa sih Bu kita tuh sebenarnya perlu gitu mempersiapkan dana pensiun itu sedini mungkin gitu Bu? Ya betul. Ini pertanyaannya memang bagus sekali ya. Ini memang sesuatu yang
kesadaran yang kita ingin gaungkan gitu ya, karena memang ini sangat penting ya, karena tadi pertama memang hidup itu kan ada siklusnya ya, dari siklus sebelum berproduksi, sekarang sudah bisa berproduksi dalam arti kita angkatan kerja ya, usia produktif ya, bisa bekerja dan mendapatkan uang, dan nanti pada akhirnya ya ini seperti digambar ya, dari sekolah, bekerja, kemudian sampai udah usia purna bakti. Nah itu kita perlunya kesinambungan gitu ya, jangan pas masa bekerja kita sejahtera, nanti pas pensiun nggak sejahtera gitu ya. Kita pengennya kan sejahtera terus gitu ya. Sehingga ini perlunya perencanaan dari dini. Nah ini yang menjadi masalah tuh kadang-kadang perusahaan-perusahaannya pembekalan masa pensiun tuh hanya 2 atau 3 tahun sebelum masa pensiun baru dikasih tahu gitu ya. Itu udah telat ya. Ibaratnya harusnya sih pemahaman financial literacy itu dari awal sih kita udah bisa punya waktu dan resource yang lebih banyak ya untuk melakukan perencanaan pensiun. Nah ini yang juga challenge ya. Kemudian juga kenapa penting, karena sebetulnya karena teknologi kesehatan meningkat dan juga kesadaran hidup sehat juga meningkat. Sekarang ini secara global itu terdapat tren peningkatan usia harapan hidup, increasing life expectancy gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa usia harapan hidup rata-rata global itu 72 tahun di tahun 2016. Mau naik 5,5 tahun dibanding tahun 2000. Jadi makin panjang. Jadi usia masa retirement, masa pensiun itu makin panjang. Jadi harus butuh dana lebih banyak lagi ya untuk mendanai usia pensiun kita di mana kita bekerja. Walaupun sudah bisa dimitigasi dengan adanya usia pensiun yang juga mundur ya. Kayak ASN sekarang kan udah 56 ke 58 ya. Tapi itu memang kejar-kejaran lah gitu. Kemudian juga bahwa rata-rata perbandingan jumlah usia produktif dibanding non produktif di Indonesia ini saat ini masih bonus ya, demografik bonus ya. Kita tuh masih banyak usia yang produktifnya mensupport usia yang tidak produktif. Nah nanti demografik bonus itu lama-lama akan seperti negara maju yang aging ya, yang menua. Nah itu nanti juga menjadi challenge. Kalau saya misalnya, ini saya tuh orang tua saya KB ya, keluarga besar, anaknya 7. Jadi orang tua saya pensiun yang mau ngasih tuh banyak kan gitu, yang ngirimin banyak. Nah makin kesini kan sedikit gitu ya, malah kadang-kadang anak satu menghidupi orang tua dan mertuanya gitu ya. Itu jadi kita tidak bisa lagi mengharapkan itu. Makanya kita penting untuk kita juga merencanakan pensiun lebih dini. Kemudian juga tabungan pensiun kita tuh relatif sangat rendah, Mbak. Indonesia tuh jumlah tabungan pensiun dibanding PDB kita tuh baru 7%. Malaysia aja sudah sekitar 50-an% ya, dan kita tuh sangat ketinggalan. Kalau mau sama dengan angka Malaysia di tahun 2045 itu kemarin konsultan Kementerian Keuangan untuk membuat simulasi, kita terus meningkatkan 5-6 kali lipat tabungan pensiun kita. Mengapa kita penting untuk melakukan perencanaan pensiun kita. Ya. Baik, lalu gimana nih Bu, cara kita ngukur kebutuhan dana pensiun kita nih supaya nantinya cukup pada saat pencairan dana pensiun tersebut, Bu? Ya. Nah, itu memang pertanyaan yang bagus juga ya. Setelah apa, nah berapanya ini ya. Ini memang itu benar, Bu. Supaya bisa ambil ancang-ancang kan Bu ya, dari sekarang gitu kan Bu. Supaya nanti kagak jadi beban anak gitu kan. Betul, beban anak gitu ya. Dan juga beban negara Pak. Iya. Beban negara, karena kalau sekarang ini yang di pilar 0 tuh kemiskinan untuk yang usia lansia itu sekarang tuh ditanggung oleh negara ya. Maksudnya ada juga pilar 0 tuh di Sekretariat Wapres itu ada TNP2K ya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Itu tuh memang untuk yang usia-usia tua itu dikasih Social Security ya. Untuk 300.000 per bulan saja itu tuh butuh sekitar 30 triliun negara itu mensubsidi. Jadi bukan hanya membebani anak, sih membebani negara ya. Nah itu, nah penting juga nih kita itu kembali ke pertanyaan nih, mesti berapanya ya, kita mesti membuat estimasi lah ya. Estimasi sebenarnya sekarang tuh banyak financial planner ya, dan juga kalau rajin googling Sobat OJK itu ada lah ya kalkulator pensiun gitu. Kita bisa memasukkan bahwa kira-kira nanti kita tuh pengennya pas pensiun tuh berapa sih biaya hidup kita per bulan gitu ya. Terus kita mengestimasi kira-kira hidup kita dari pensiun sampai tutup usia itu kira-kira berapa, terus kita bisa mengestimasi berapa total kebutuhan dananya,
Nah, pastinya juga harus disesuaikan ya, harus bekerja dengan tidak bekerja, kita juga harus lebih gaya hidupnya juga harus disesuaikan ya. Nah, dari situ kita bisa mengestimasi kira-kira kalau investasi di instrumen A ini berapa, instrumen B berapa, jadi kira-kira bisa di kalkulator pensiun itu bisa ada ininya, bisa ada simulasinya, kira-kira harus nabung berapa per berapa gitu ada gitu ya. Iya. Bu, sebenarnya tuh siapa saja sih Bu yang memerlukan dana pensiun ini? Apakah yang memang sudah bekerja saja atau misalnya boleh nih yang baru akan mau memulai perjuangan yang mencari pekerjaan sudah mulai nih siap-siap dana pensiun, itu boleh nggak sih Bu? Iya, iya. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget ya, tapi intinya tuh sebetulnya siapa saja kan mau tua ya, siapa saja tuh mau tua ya, mau makin lama makin ke sana. Jadi siapa aja sebenarnya butuh kesinambungan untuk melanjutkan hidupnya ya. Biaya hidupnya itu tetap ada kan. Jadi sebetulnya siapapun itu memerlukan gitu. Tinggal sebetulnya sumber dayanya nih gitu kan. Kalau misalnya yang belum bekerja, ya karena kalau misalnya dia dari source lain, ya dari orang tua, misalnya dikasih uang jajan, bisa juga gitu kan ya, jangan semuanya dijajanin gitu. Itu juga lebih baik gitu ya, lebih dini lebih baik, karena ibaratnya menanam kan lebih lama ya akan lebih berkembang lagi seperti itu. Jadi memang sekarang challenge-nya tuh yang saya kan di sini mewakili dari CFA Society Indonesia juga ya. Kebetulan CFA Institute tuh mensponsori yang tadi Mercer Global Pension Index ya, Mercer CFA Institute Global Pension Index. Nah itu tuh menjadi isu juga bahwa pekerja sektor informal ini belum tercover dalam sistem pensiun. Nah itu yang menjadi challenge gitu ya. Dan jadi rekomendasi bahwa kita tuh harus meningkatkan cakupan kita. Tidak hanya pekerja yang formal, tapi juga sektor non formal pun juga sebaiknya bisa ikut serta dalam menabung pensiun ini seperti itu. Oke, berarti siapapun itu memang memerlukan dana pensiun, hanya saja harus memperhatikan lagi resource-nya ya Bu ya, yang nantinya akan digunakan untuk tadi kayak katanya Bu Rahma, memupuk dana yang kita miliki untuk nantinya dapat diinvestasikan dan dapat kita gunakan di masa tua kita. Nah Bu, menuju ke pertanyaan berikutnya nih Bu, gimana sih sebenarnya cara membuka dana pensiun nih Bu? Kan dari tadi kita udah ngomongin ya jenisnya apa gitu kan, terus berapa yang harus kita siapkan, manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah sebenarnya gimana sih caranya untuk membuka dana pensiun ini Bu? Ya, caranya untuk membuka dana pensiun ini ya kita setelah kita melakukan assessment ya, kita melakukan assessment dulu nih kayak general check up lah ya, general check up nih bahwa nanti kita tuh udah kalau pensiun itu kita dapat dari BPJS Tenaga Kerja berapa sih, atau dari Taspen, dari Dasari berapa, terus dari pemberi kerja kita dapat berapa gitu ya. Terus seperti tadi tuh kita pengennya tuh gaya hidup kita pas pensiun itu seperti apa, butuh berapa. Nah itu terus tadi ya kita udah bisa voluntarily secara sukarela. Nah dari situ kita banyak sekarang DPLK gitu ya, bisa dari bank-bank dan asuransi itu juga menjual. Kita bisa minta formulir aplikasinya, kita baca dulu, harus teliti ya apa hak dan kewajiban. Terus kita biasanya tanda tangan tuh tunduk pada peraturan. Terus habis itu kita menyetor iuran tadi. Tabungan pensiun tadi, terus kita juga harus menetapkan berapa sih usia ini kita mengambil, terus pilihan-pilihan investasinya seperti apa, terus kita juga harus baca laporannya gitu ya, baca dan di-review karena perencanaannya sifatnya dinamis, karena kita hidup kita juga dinamis ya. Dulu gaji kita sekian, kemudian gaji kita naik, sebenarnya kan kapasitas menabungnya bisa lebih tinggi, atau kita sekarang misalnya selama bekerja ini saya bisa nih investasi, saya punya kos-kosan gitu ya. Nanti misalnya bisa jadi passive income. Jadi, seperti itu kita harus terus review dan rebalancing gitu ya, sehingga dan juga dari usia. Pas awal tadi sama udah mau jelang pensiun ini pilihan investasinya juga harus kita lakukan penyesuaian supaya nggak mismatch ya. Ibaratnya kayak saya misalnya saya punya anak, saya nabung nih untuk tabungan pendidikan anak. Anak TK sama anak SMA pasti beda ya. Kalau anak TK kan masih nanti tuh, maksudnya untuk kuliahnya ya. Saya misalnya pengen nih anak saya kuliah di perguruan tinggi yang bagus gitu ya. Saya nabung untuk biaya kuliahnya. Anak TK itu kalau saya misalnya investasi saham nggak apa-apa naik turun. Yang penting kan nanti in the long run misalnya ada growth-nya gitu kan.
Ini masih nanti. Tapi beda dengan anak yang udah SMA. Nah, ini udah anak SMA udah tahun depan nih. Kalau saya taruh di instrumen yang lebih berisiko, ya takutnya pas butuh, pas marketnya lagi turun kan, biasa kan high risk, high expected return ya. Betul. Nizar ya. Takutnya lagi turun, kita pas butuh, nah itu jadi harus nggak optimal ya. Jadi life cycle planningnya juga disesuaikan seperti itu sih. Terima kasih Bu. Betul. Jadi memang tadi kita assessment dulu dan banyak banget ya cara daftar dan segala macam itu memang harus dipersiapkan sedari kita kerja ini gitu ya Bu. Terus sebenarnya Bu mengenai hak dan kewajiban tadi mungkin sedikit sudah dibahas sama Bu Rahma. Seperti apa sih Bu kewajiban iuran gitu bagi Sobat OJK yang menjadi peserta dana pensiun Bu? Ya, Sobat OJK ya kalau kita udah ikut dalam suatu program ada ininya ya, ada hak dan kewajibannya ya. Yang jelas haknya ya kita nanti akan mendapat gitu ya, akan mendapatkan akumulasi dana tadi gitu ya untuk tambahan bekal pensiun kita. Haknya, hak kita juga harus mendapatkan laporan yang transparan seperti itu ya. Kewajiban kita ya sebaliknya kewajiban kita harus wajib mengiur ya, menabung pensiun tadi gitu sesuai schedule-nya. Jadi kalau bisa malah beberapa teman saya itu kalau dapat rezeki misalnya ada bonus atau apa gitu ya, itu tuh ditabung di pensiun, di top up kan di DPLK-nya karena kan ada benefit pajak juga ya, itu bebas pajak. Nah, jadi pemerintah itu memang mendorong untuk perilaku kita menabung pensiun sehingga memberikan keringanan pajak gitu. Jadi itu juga sesuatu yang harus kita dengan cerdas ya kita manfaatkan seperti itu. Oke. Baik, berarti tadi kalau misalnya kita ngelihat hak dan kewajibannya ya memang itu ya sebanding ya. Iya. Oke. Ya, kewajiban kita juga ini ya, izin nambahin ya. Kewajiban itu juga harus mereview ya. Kita harus mereview alokasi aset investasi apa nih yang tepat buat kita gitu ya. Karena kita yang milih kan gitu. Jangan sampai kayak tadi tuh kasihan kan, masih awal kerja kok investasinya hanya deposito gitu kan. Sayang kan, jadi optimal, jadi jadi kurang harusnya bisa dapat lebih gitu kan ya. Begitu pula sebaliknya, mismatch yang sebaliknya udah mau pensiun kok masih instrumennya yang berisiko gitu. Pas dibutuhkan pas jatuh deh gitu. Nah, itu juga kewajiban kita untuk melakukan review dan rebalancing gitu ya. Baik, tadi tadi kan Bu Rahma ada menjelaskan bahwa hak yang akan kita dapatkan adalah salah satunya mendapatkan akumulasi dari dana yang memang sudah kita pupuk di awal tadi, seperti yang sudah kita tabung tadi kan Bu untuk dana pensiun kita. Nah, selain itu apakah ada manfaat lainnya yang dapat kita peroleh Bu sebagai peserta dana pensiun, dan sebenarnya gimana sih Bu proses pencairan dana pensiun ini sendiri? Apakah nanti tiba-tiba udah cair aja masuk ke rekening kita gitu kan? Atau ada hal-hal yang harus kita urus dulu gitu Bu? Dan apakah harus nunggu jangka waktu tertentu untuk nantinya kita bisa menikmati manfaat dari dana pensiun tersebut Bu? Iya, betul ya. Makasih Nizar. Jadi Sobat OJK, begitu kita masuk ke dalam ikut dalam keanggotaan kita sebagai anggota dari skema dana pensiun tertentu, ya pastinya di dana pensiun itu ada aturannya ya, Nah, kalau yang mandatori, yang BPJS, dana pensiun memberi kerja, itu kita harus pelajari juga seperti apa syarat-syaratnya. Itu bisa ditanyakan lah ke bagian SDM ya, human resource dari tempat kita bekerja, biasanya adalah bisa diinformasikan secara teknis seperti apa. Yang di DPLK, yang dana pensiun lembaga keuangan, yang kita tadi sukarela menambah tabungan pensiun kita sendiri juga dalam kita gitu tanda tangan kontraknya juga ada di situ hak dan kewajibannya dan tata caranya gitu ya. Pastinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Dan kalau usia memang secara umum usia dana pensiun itu memang dibatasin ya untuk diambil supaya kita nggak tergoda bentar-bentar tabungannya kayak anak kita dulu kecil ya. Iya, celengan gitu ya Bu ya. Celengan ya. Pengen ada tukang es lewat beli gitu ya. Nah, kalau ini itu dalam sistem pensiun itu biasanya ada sistem vesting period ya. Jadi di bawah umur itu kita nggak bisa ambil gitu ya. Tapi biasanya ada opsi-opsi atau fitur untuk bisa diambil. Nah, kalau refer ke publikasi Mercer CV Institute Global Pension Index, idealnya minimal 60% dari tabungan pensiun itu harusnya tetap di sana dan
tidak diambil sekaligus gitu ya. Nah itu yang memang karena spiritnya, semangatnya kan menjaga kesinambungan gitu ya. Biasanya memang kalau udah pegang cash gitu ya, jadi antara kebutuhan sama keinginan itu jadi ini ya, jadi tipis, beti Iya, ya, udah tipis. beda tipis betul. Terus juga ini apa, karena memang manusia itu salah satu sifatnya juga ada serakahnya, kadang-kadang juga kadang-kadang bisa tergiur gitu ya ke investasi-investasi yang Betul, ya betul. kita sekarang banyak dengar ya, sayang sekali ya, ada yang macam-macam lah, yang ultra risk gitu ya, yang tidak terukur risikonya gitu ya, atau pengen bisnis sendiri, over optimisme sifatnya. Padahal kita selama bekerja itu misalnya kita di kuadran pekerja ya, bagaimanapun beda lah ya, walaupun dalam bekerja di perusahaan juga ada intrapreneurship-nya, tapi kan kalau kita mau menjadi entrepreneur, pebisnis itu kan skill set-nya yang dibutuhkan jauh lebih banyak ya, itu banyak juga kejadian-kejadian seperti itu. Even di tempat dana pensiun kita bekerja pun gitu ya, saya pengen ambil sekaligus, mau bisnis, rugi gitu kan, nah itu yang memang harus hati-hati gitu ya, sehingga memang tadi ada batas-batas gitu supaya tujuan dari tabungan pensiun ini bisa tercapai sesuai ininya. Baik. Berarti Bu, bentuk pencairannya itu bisa bulanan atau memang sekaligus Bu? Dan mungkin ya, karena kita juga penasaran ya, bisa tadi kan ada batas-batasnya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Lalu yang terakhir mungkin pertanyaan terakhirnya, tips dan trik nih Bu untuk memilih dana pensiun untuk Sobat OJK semua nih. Ya. Ya baik, jadi tadi Sinda ya, tadi memang saya lupa jelasin, ada yang setelah dana pensiunnya selesai, ada yang memang sifatnya diambil sekaligus atau lamsam, ada yang bulanan gitu ya, dapat bulanan. Kalau dana pensiun pemberi kerja yang programnya manfaat pasti bulanan itu kita bisa dapat seperti produk anuitas ya, istilahnya produk anuitas. Jadi kita tetap dapat seperti gaji bulanan gitu ya. Tapi sudah dihitung itu tuh dari akumulasi tabungan pensiun kita yang disebar gitu ya sampai perkiraan tutup usia, dan itu ada dihitung lah ya sama profesi yang namanya aktuaris, dia berdasarkan asumsi ekonomi dan demografi dia melakukan estimasi itu. Nah tapi ada juga yang memang dana pensiun itu yang pencairan itu sifatnya lamsam ya. Nah, itu yang memang kita harus pinter-pinter ya, pinter-pinter. Sebetulnya kalau aturan spiritnya kita menjaga kesinambungan itu harusnya diberikan anuitas ya, tapi sekarang itu memang ada relaksasi untuk yang jumlahnya di bawah tertentu tuh bisa disekaligus. Nah itu yang menjadi challenge, harus pinter-pinternya kita mengatur supaya udah susah-susah nabung pensiun, jangan sampai akumulasi dana ini nggak bisa dipakai sampai selesai gitu ya. Ya tadi apakah tadi tergiur oleh perilaku konsumtif atau investasinya yang tidak kuasain gitu ya, malah mau untung malah buntung gitu ya. Atau mismatch gitu ya, atau mismatch misalnya kita sayang deh saya beli aja deposito, nah padahal deposito berapa, belum kena pajak gitu ya. Padahal kita juga punya instrumen lain, misalnya ori atau saya beli rumah gitu ya, beli rumah nanti saya kontrakin, nah padahal kan nggak mudah juga ya, tetap ada risikonya. Hal seperti itu yang kita harus jeli ya. Intinya kalau prinsipnya sih diversifikasi ya, kita diversifikasi. Tapi kalau kita bisa dapat anuitas yang cocok dengan kita artinya tabungan pensiun kita itu bisa kita pastikan bahwa itu bisa lah menafkahi kita dalam masa pensiun kita sampai tutup usia gitu. Tinggal pinter-pinternya kita mengelola kebutuhan gitu. Seperti itu. Jadi dua sisi ya. Oke, lalu untuk tips dan triknya gimana, Bu? Iya, Bu. Dan triknya ya, tips dan triknya. Nah, jadi memang coba wrap up nih. Memang kita untuk pengelolaan pensiun itu ada 3 siklus ya. Dari pertama kita merencanakan, kemudian kita mengeksekusi dan monitor ya. Nah, untuk merencanakan kita harus mulai nih sekarang ini menyisihkan, berkomitmen. Aku tidak mau membebani anak keturunan dan juga negara gitu ya. Jadi komitmen dulu nih supaya nggak underspending ya. Kemudian tadi kita mengestimasi tadi ya, pakai kalkulator pensiun, pakai
bantuan financial planner gitu ya, seperti apa sih kebutuhan pensiun nanti. Terus kita juga harus memahami dulu, kita harus general check up tadi ya, udah punya apa aja gitu ya, sehingga kita kurang apa. Nah sekarang kita sudah merencanakan, lalu kita akan mengeksekusi. Kita harus memahami juga tuh prinsip-prinsip investasi yang mendasar ini, yang banyak yang sobat OJK mungkin juga sering membaca ya di media massa, yang kejeblos investasi bodong, yang apa-apa. Nah itu kita harus paham bahwa ada pilihan, risiko dan return itu ada pilihan. Jadi kalau sesuatu yang terlalu menarik itu kita harus curiga ya. Jangan-jangan itu too good to be true. Jangan-jangan ada hidden risk yang kita belum hitung gitu ya, sehingga jadinya malah nggak ini. Itu harus apa? Sekarang ini banyak ya, alhamdulillah ya. Sekarang ini generasi kita ini banyak banget informasi di internet yang kita juga bisa belajar secara otodidak, dan bisa juga kursus-kursus ini yang investasi yang kita bisa lah ya pelajari di sana. Kemudian kita harus pahami tadi life cycle investing, jangan sampai mismatch juga. Nah setelah itu kita pilih provider yang kredibel, dan kemudian kita setelah menentukan mau beli LDPLK apa, kita harus menentukan alokasi asetnya tuh harus sesuai, jangan cuma ngikut yang di sana, nanti malah nggak sesuai sama kita, karena kan beda-beda ya, kita ini beda-beda, jadi unik gitu, tiap individu unik, jadi alokasi aset yang optimal buat dianya juga unik, jangan ikut-ikutan nanti malah nggak sesuai gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang misalnya one size fit all, tuh nggak ada, jadi kita harus custom sesuai kondisi kita masing-masing. Nah kemudian juga ini yang tempting ya, menggoda ya, sekarang ini generasi milenial kita kenal dengan istilah gig employment ya, pindah kerja itu gampang banget sana sini. Nah itu yang mungkin kita sebelum pindah kerja itu kita harus pelajari juga dampaknya terhadap program pensiun kita gitu ya, karena kita istilahnya pension portability ini belum se-fleksibel yang idealnya ya. Jadi ketika kita pindah kerja ternyata itu masa kerjanya nggak dihitung gitu ya, sehingga nanti kita dapat hal seperti itu, kita juga harus aware, terlepas dari memang kita harus mencari tempat kerja yang sesuai dengan passion kita gitu ya, tapi ini juga menjadi concern. Nah setelah itu kita monitor kita, setelah itu ke eksekusi disiplin tadi ya, disiplin NIUR, terus kita harus monitor juga, kita baca, pelajari laporannya, terus kita secara periodik kita lakukan review dan rebalancing portofolionya apakah masih sesuai gitu ya. Nah terus ini yang penting nih, jangan kayak ini ya Sobat OJK, nanti kayak zaman saya kecil dulu ya, tukang es lewat, saya kotek-kotek celengan gitu ya. Celengan lagi ya. Usahakan untuk tidak menyentuh tabungan pensiun sebelum masanya, kita disiplin gitu ya. Nah dan setelah itu setelah kita dapat, kalau kita nanti dapatnya tuh manfaat pensiunnya itu adalah sekaligus, kita harus hati-hati nih mengelola akumulasi dana yang udah kita kumpulkan dengan susah payah dengan etikat baik, jangan sampai gone with the wind gitu ya. Iya baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi memang kalau kita wrap up lagi untuk tips dan triknya, jangan lupa kita mulai dari rencanain, terus eksekusi dan monitoring ya, dana pensiun. Benar ya, sudah tadi kamu nanti akan kamu pilih ya untuk dana pensiun apa yang akan kamu gunakan. Baik, tidak terasa nih. Tambahin juga, boleh. Saya juga jadi belajar nih ya, diminta sharing, saya belajar berapa sih common mistake ya, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dalam perencanaan pensiun itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama tuh kita ya tadi nggak disiplin gitu ya, jadi kita nggak ini. Kemudian juga kita tuh kadang-kadang kita underestimate biaya kesehatan kita. Nah itu juga harus diintegrasikan. Biasanya udah pensiun kan usia udah makin tua gitu ya, kesehatan menurun. Nah itu kita harus integrasikan juga nih dengan apa, kita dapat benefit apa untuk kesehatan. Kemudian kita juga kadang-kadang kita mistake-nya tuh kita terlalu menghitungnya terlalu rendah manfaat-manfaat yang kita dapat dari dana pensiun yang wajib tadi gitu ya. Kemudian juga tadi kita suka ganti-ganti kerjaan sehingga dana pensiunnya jadi tanamannya itu jadi keganggu-ganggu gitu. Kalau turnover kita terlalu tinggi gitu ya. Kemudian juga tadi investasi tidak bijak tadi gitu ya. Terus juga kesalahan juga yang penting kita tidak merebalancing investasi kita sesuai dengan kondisi kita dan life cycle kita gitu. Terus juga yang
yang juga masih salah tuh kita kadang-kadang udah pensiun tapi masih punya cicilan. Nah itu yang juga harus dikelola ya. Kadang-kadang kita memang utang itu kan kadang-kadang utang yang sehat ya. Kita saya juga kalau nggak utang, nggak KPR, nggak bisa punya rumah gitu ya. Tapi harus dikelola gitu ya. Nah sampai udah pensiun tuh masih punya utang gitu. Itu juga beberapa common lesson learn ya yang kita bisa juga cermati supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Oke Nizar, Sinda, dalam kesempatan yang baik ini saya juga izin nih menginformasikan ya bahwa jadi ada publikasi tahunan gitu ya yang dikeluarkan oleh Mercer, sebuah konsultan di bidang pensiun juga. Itu yang 2 tahun terakhir ini disponsori oleh CFP Institute, sebuah organisasi investasi global. Itu judulnya Global Pension Index. Jadi publikasi itu tuh meranking negara-negara berdasarkan beberapa faktor, baik dari sisi kecukupannya, kesinambungannya maupun integritinya. Jadi meranking sistem-sistem pensiun. Dan Indonesia itu dari tahun 2020 itu kita ada di ranking 30 dari 39 negara gitu ya. Jadi memang masih relatif di bawah ya. Di tahun 2021 sih kita ranking 35 dari 43 negara. Nah, ini memang masih challenging bahwa sistem pensiun di Indonesia ini memang masih banyak ruang untuk improvementnya ya. Ada beberapa rekomendasi itu, beberapa hal. Pertama tuh harus meningkatkan support pendapatan minimal bagi masyarakat miskin yang sudah tua, di mana itu menjadi pilar 0 ya, karena tadi kita sampaikan ada multi pilar. Pilar 0 tuh basic minimal pendapatan bagi yang tua. Kemudian juga tadi memperluas jangkauan kepesertaan pensiun, khususnya untuk pekerja mandiri ya, supaya tadi nih jumlah tabungan pensiun kita terhadap PDB itu meningkat lah gitu ya, seperti negara Jepang gitu ya, di mana itu juga menjadi sumber pendanaan negaranya untuk investasi jangka panjang gitu ya, mendapat pendanaan jangka panjang untuk investasi jangka panjang juga infrastruktur. Kemudian juga rekomendasi berikutnya adalah kita diminta untuk meningkatkan regulasi sistem pensiun sukarela supaya tata kelolanya juga bagus, dikelola dengan bagus dan optimal. Kemudian juga pengaturan komunikasi kepada peserta harus ditingkatkan, dan yang tadi sempat kita sampaikan juga ya, usia pensiun harus diperpanjang karena memang usia harapan hidup kita juga panjang. Kalau nggak diperpanjang nanti kurang nih tabungan pensiunnya gitu. Dan yang sekarang jadi isu global juga adalah adanya kesenjangan pensiun antar laki-laki dan perempuan. Dan ini yang sangat ini juga ya, sangat lagi hype ya, isu kesetaraan perempuan dalam pekerjaan ternyata juga berakibat dalam pensiunnya. Itu memang beberapa hal yang menjadi penyebab baik dari sisi ketenaga kerjaannya ataupun desain pensiun maupun dari sisi social culture ya. Jadi yang paling gede gender gap-nya tuh negara Jepang. Jadi perempuan tuh pendapatan pensiun itu separuhnya dari laki-laki. Dan rata-rata negara OECD itu 34% lebih rendah. Nah, itu yang menjadi challenge kita supaya kesetaraan perempuan dalam dunia kerja juga bisa nanti mengurangi gender pension gap di purna kerjanya. Mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan publikasi ini sangat bermanfaat bagi perbaikan sistem pensiun di kita ya. Ya, baik. Kita terima kasih banyak Bu atas sharing-sharingnya. Ya, terima kasih banyak Bu Rahma. Semoga selalu sehat dan juga nanti bisa sharing-sharing lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih banyak Bu Rahma. Assalamualaikum. Sehat selalu. Baik, makasih. Gimana Zar? Luar biasa kan? Ya, kita udah ngobrol banyak banget sama Bu Rahma nih tentang dana pensiun. Buat Sobat OJK semua jangan lupa nih, mulai sedini mungkin kalian harus punya perencanaan dana pensiun. Iya, dan kalau kamu mikir sebenarnya kan dana pensiun itu nunggu kita pensiun ya Nizar Sinda, tapi kan sebelum dapat kerja. Sebenarnya salah ya kalau pemikiran kayak tadi ya, kayak pemikiran kayak gitu tuh itu udah salah dari awal sebenarnya. Sobat OJK, kamu walaupun belum punya kerja tapi misalnya kamu punya resource lebih, kamu punya tabungan lainnya gitu kan, punya usaha, ya nggak apa-apa, resource tersebut kamu gunakan untuk nantinya kamu memupuk sedari dini ya dana pensiunnya, nggak mesti dari gaji. Betul, jadi kita punya bekal nanti setelah kita sudah usia pensiun. Iya, gitu, benar sekali. Jadi dana pensiunnya kamu pilih banyak, boleh dana pensiun lembaga keuangan, ya itu kamu bisa pilih, dan juga kalau misalnya untuk kamu yang udah punya kerjaan, ya memang otomatis langsung udah dapat, udah otomatis iya udah dipasangkan dana pensiun oleh
lembaga kerja kamu sendiri, oke? Betul. Dan jangan lupa di saat nantinya kamu akan memilih dana pensiun, kamu harus mulai dari rencanain dulu sebaik mungkin. Ya, mulai dari nanti kamu usianya mau seberapa lama, Betul. kemudian instrumen investasi yang akan kamu gunakan, ya, dan juga apakah kamu akan nyetor bulanannya itu seberapa banyak, Iya, gitu iurannya, kan? betul Iya banget. benar. Setelah itu kamu eksekusi dan monitor. Jangan lupa dimonitor itu, Betul. betul banget. Zar, kayaknya kalau misalnya kita mau bahas nanti ada lagi ya di Edufin yang lain ya mudah-mudahan ya. Ya. Dan juga untuk Sobat OJK semuanya, kalau misalnya mau tahu tentang informasi sektor jasa keuangan lainnya bisa langsung ke website dan juga media sosial OJK. Benar, di bawah sini kamu bisa langsung lihat aja. Dan Betul. jangan lupa kamu kalau misalkan mau tahu informasi terbaru dan juga yang paling pertama tahu informasinya, kamu langsung aja aktifkan loncengnya YouTube OJK TV di Jasa Keuangan supaya nanti setiap ada notifikasi kita punya postingan terbaru, kamu langsung dapat informasi tersebut ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di lain kesempatan Sobat OJK. Kita pamit. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin kita dari tadi. Saya Nizar dan juga rekan saya Sinda, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.